Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Dan saya percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada hidup kita semuanya. Zaman saya remaja, Bapak dan Ibu, ketika saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya masih ingat betul setiap hari Sabtu sore ketika saya ibadah di gereja kecil di Jawa Tengah sana, di tempat saya bertumbuh. Kami semua selalu diberikan satu ayat firman Tuhan untuk dihafalkan. Ya, jadi setelah firman Tuhan diberikan, lalu kami diberikan sebuah ayat untuk dihafalkan. Dan Sabtu depan ketika kami kembali ibadah lagi, maka kami harus mengucapkan ayat itu. Nah, waktu itu, karena saya adalah petobat baru, saya baru kenal Tuhan, saya tidak ngerti apa maksudnya itu. Jadi setiap kali diberikan ayat itu, saya hanya hafalkan begitu saja, lalu Sabtu depan ketika ditanya di tes, saya ngerti, saya hafal. Hanya sebatas itu saja dan itu saya lakukan setiap hari Sabtu, tanpa mengetahui apa artinya. Hari ini ketika saya sudah menjadi dewasa dan menua, saya menjadi seorang pelayan Tuhan, saya baru ngerti apa artinya. Ternyata menghafalkan firman Tuhan bukan hanya satu rutinitas yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu dan remaja, bukan hanya sebuah kegiatan yang dangkal tanpa artinya. Hari ini saya betul-betul mengerti bahwa kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita hafalkan dan kita ucapkan, atau dalam bahasa Alkitab selalu dikatakan begini, ketika kita sedang memperkatakan firman Tuhan itu akan membantu banyak dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini ada sebuah cerita di Alkitab yang mungkin kita lewatkan begitu saja karena sudah puluhan kali kita dengar, ada yang ratusan kali, bahkan ada yang ribuan kali bagi saudara yang rajin baca Alkitab. Ceritanya di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, ya. Kemudian disambung dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Matius 3 ayat 1 sampai 11, saya tidak akan bacakan semua, nanti saudara bisa baca di rumah. Saya hanya menitik beratkan kepada ayat 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17 itu bercerita tentang Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 17 saya bacakan untuk saudara. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 4 langsung sambung kepada pencobaan di padang gurun. Nah, saudara, penulisan Alkitab ini ketika ada judul perikop memang terkadang membantu kita, tapi terkadang juga membingungkan kita. Ya, karena penulisan kanon pada zaman dahulu yang berupa perkamen-perkamen tidak ada judul perikop. Baru setelah diterjemahkan dalam berbagai bahasa diberikan judul perikop. Nah, dalam terjemahan Indonesia yang memberikan judul adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kalau saudara membaca Matius 3 dan lanjut langsung Matius 4, saudara bisa belajar satu hal. Ya, ketika dalam Matius 3 dikatakan, ayat 17 tadi yang baru saya bacakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 4 ayat 1 sampai 11 langsung lanjut kepada pencobaan di padang gurun. Kita semua tahu cerita ini. Ketika Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu atau iblis berkata kepadanya, perhatikan, "Jikalau engkau anak Allah." Iblis langsung ngomong, "Jikalau engkau anak Allah." Lalu ayat yang ke-6 juga hal yang sama dikatakan. Ayat yang ke-5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu dia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
Coba kembali sebentar ke Matius 3 ayat 17 tadi. Ada satu peristiwa di mana Allah berkata, ketika Yesus dibaptis itu di tempat umum Bapak dan Ibu ya, di sungai Yordan ya. Di tempat umum suara itu terdengar. Saya percaya ada orang yang mendengar di situ, ada Yesus di situ, dan ada iblis yang mendengar. Suara itu berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi di Matius 4 sekalipun iblis itu sudah mendengar, iblis juga mempertanyakan jikalau engkau anak Allah. Dan satu hal yang kita bisa pelajari secara luar biasa di sini. Yesus tahu bahwa saat Bapaknya mengucapkan itu, iblis mendengar. Tetapi Yesus tidak menjawab berdasarkan pengalaman. Dia tidak jawab kepada iblis, bukankah kamu ada di sana ketika aku dibaptis? Bukankah kamu mendengar ketika Bapakku berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kamu ada di sana dan kamu mendengar Bapakku mengatakan itu. Yesus tidak menggunakan itu. Tetapi Yesus mengutip firman. Dia berkata pada ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pada ayat yang ketujuh dia juga menjawab iblis berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10 dia berkata untuk ketiga kalinya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Hari ini saya mengerti bahwa menghafalkan ayat bukan hanya sebuah pekerjaan dangkal yang tanpa arti. Dia bisa membantu kita. Dia bisa menolong hidup kita. Alkitab berkata dalam Efesus 6 ayat yang ke-17, firman Allah adalah pedang roh yang sudah diberikan kepada kita. Dan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 berkata pedang roh itu, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Kalau zaman remaja saya belum mengerti apa artinya menghafalkan ayat, hari ini saya mengerti. Ada banyak begitu ayat firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengubahkan hidup saya. Ada banyak firman Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguatkan saya dan mengingatkan dia betapa dia begitu dekat kepada saya, begitu dia memperhatikan hidup saya, begitu dia peduli kepada hidup saya. Mari memperkatakan firman Tuhan itu. Jangan pandang firman Tuhan sebagai mantra yang tidak ada artinya. Firman Tuhan adalah sebuah pedang bermata dua, Alkitab berkata, dan pedang itu bukan hanya sekedar pedang, tapi pedang yang begitu tajam. Dan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Mari perkatakan itu dalam hidup kita, sehingga tahun yang kita hadapi di dalam 2024 itu sekalipun berbagai macam tantangan, berbagai rintangan ada di depan kita, tapi kita dekat kepada Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan itu menjadi dekat, menjadi bertumbuh dalam hidup kita, menolong hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hatiku tetap